Mungkin ciri-cirinya gembel kali ya kalau ini. Tadi kejawab juga tuh kenapa jarang ada konflik di skena indie rock, karena slow orang-orangnya. Tapi kalau vokal mungkin kayak dikecilin aja juga bisa gitu. Vokalnya dijauhin aja gini. Bisa ke belakang gitu misalnya. Teknik. Kayak gitu sering tuh. Kalau suara habis kan padahal mukanya gimana. Tapi kalau gitar kayaknya kode pales udah tuh satu lagu tuh udah hancur tuh. Indie rock ini kayaknya di antara ceruk musik lain di Indonesia ya, skena-skenanya ini paling adem ayem, nyadar nggak sih? Kayak nggak pernah ada kisruh di komen Instagram kenapa indie rock itu dipisah indie dan rock gitu, kenapa itu digabung gitu. Selamat datang di episode terbaru Studio Journals. Ini episode lumayan dadakan ya, karena di sela-sela kami berdua nih, selain saya yang memandu dan juga bintang tamunya yang diwawancara, lagi tengah-tengah tour ya ceritanya gitu kan. Terus tiba-tiba berapa hari yang lalu lah, Bapak Andika Surya dari Collapse ya mau WhatsApp saya, Ram, ayolah interview mereka sebelum mereka manggung di Bandung. Boleh. Ya akhirnya karena lebih ke penasaran aja sih, pengen ngobrol sama mereka gitu. Soalnya album mereka yang berjudul Katus itu udah sering dinobatkan oleh banyak penggemar dan juga kritikus musik sebagai album terbaik tahun 2020-2023 ya. Katanya itu juga. Jadi kita tanya dulu mereka ini sepakatnya dengan para penilaian kritikus musik ini, tapi kalau saya sih setuju karena albumnya bagus ya. Nah dari judul albumnya aja udah ketebak kan mereka siapa. Kalau belum ketebak ya udah kita perkenalkan, ini Swallow. Maaf ya perkenalannya kurang bombastis kayak YouTuber karena kita sama-sama lagi jet lag tour kayaknya ya. Jadi udah nundutan bahasa Sundanya umurnya. Nundutan. Hari ini Swallow diwakili oleh dua orang, boleh diperkenalkan dulu ke kamera yang mana? Yang itu, silakan. Dari lu dulu, Bay. Gue Bayu sebagai vokalis Swallow. Gue Abo, gitar di Swallow. Oke. Jadi hari ini Swallow diwakili oleh Bayu dan Abo ya. Wajahnya mungkin buat kamu para penggemar indie music ya, tidak terlalu asing ya, karena mereka pun menggawangi band yang mungkin pernah kamu tahu juga. Tapi biar lebih afdol, gimana kalau mereka sendiri nih yang ngejelasin selain Swallow main di band apa lagi? Bayu dulu deh. Bayu. Sekarang sih Swallow aja. Ya tapi dulu sebelumnya diskotek. Iya. Diskotek. Gua di Texpack juga sih, betul. Gitu, jadi jalan bareng-bareng. Oke. Nah terus kan sekarang ada stereotip lah soal Swallow tuh katanya band supergroup ya, konon supergroup lah katanya. Nah jadi kalian sebagai bagian dari supergroup ini tolong dikenalkan lah personel lain di Swallow ada siapa aja sama bandnya apa aja, silakan. Ada Andi Fauji, Idam, dia gitaris juga di The Kuda. Terus juga ada Opai di drum di Swallow, dia juga drummer di Rasfala. Terus juga ada Miska di bass. Miska apa bandnya ya? Gak ada. Artinya sosok skena lah ya. Aktivis skena ya kalau Pak Miska ini. Nulis aktivis. Oke, jadi tadi udah dijelasin tuh silsilah Swallow ya. Silsilah Swallow. Jadi kayaknya sih nggak terlalu muluk buat dibilang supergroup karena ya mungkin para personelnya pun udah pernah punya kiprah masing-masing lah ya di bandnya masing-masing gitu dan punya reputasinya masing-masing gitu. Tapi kalau ngomongin Swallow kayaknya ada satu hal yang masih bukan mengganggu sih, tapi kayak selalu berkaitan lah di pikiran saya tuh gitu. Ngomongin Swallow, ngomongin Bogor, indie rock. Nah, ini topik yang selalu digoreng dalam 3 tahun belakangan kayaknya ya. Bogor, indie rock, dan juga ledakan-ledakan eksponen di dalamnya gitu. Nah kalau, nggak tahu sih kalau saya pribadi ya, kayaknya ngelihatnya gara-gara abang ini nih, Texpack ya kan? Texpack itu sempat kayak
di anak emaskan Anwar Records ya zaman itu lah Iya, gitu. iya. Jadi kayak dikenalkan ke publik lebih masif oleh Anwar Records. Shout out to Peter, get well soon. Tapi setelah itu akhirnya ada stereotip di mana wah Bogor nih ternyata gudangnya band-band indie rock keren nih gitu. Akhirnya mulai pada ngulik orang-orang gitu kan. Nah kalau saya lihatnya dari momentum itu, tapi kalau kalian sendiri dari warga Bogor mengamini itu nggak sih kayak Bogor tuh sebenarnya emang gudangnya indie rock atau sebenarnya masih banyak band lain yang keren selain indie rock di Bogor? Gimana Mbak? Kayaknya kalau band yang lain lebih keren pasti sih banyak, pasti di Bogor juga banyak tuh teman-teman juga. Mungkin nggak tahu ya kita sih karena mungkin mainnya orangnya itu aja ya gitu ya. Aku juga kan main dari dulu sama terus yang lain juga kayak teman-teman rek juga mainnya bareng juga. Dan di Bogor juga selain teman-teman yang mainin musik sama kayak kita gitu ya, ada juga teman-teman lain yang main musik beda gitu, cuman main bareng juga sih. Jadi karena emang kebetulan mungkin ya. Iya. Kebetulan ini yang banyak lagi ngeluarin rilisan juga. Kebetulan waktu itu teman-teman kayak si Swallow terus Texpack. Tapi sebenarnya selain itu banyak juga kok dan masih aktif juga masih ngeluarin rilisan segala macam, merchandise, terus masih aktif tour juga ya. Tapi kayaknya kalau misalnya nggak tahu ya, gue nggak tahu ya Mbak ya. Tapi gue ngerasa teh kalau itu kayaknya keluarnya bukan dari kita. Iya, ya. Maksudnya kita sebenarnya nggak kadang juga bingung juga gitu. Kota Indie Rock ya label itu mungkin dilihat dari luar ya waktu itu ya. Iya. Kayaknya pertama kali dengar ya. Jadi kalau misalnya dibilang itu ya sebenarnya nggak ada komen apa-apa sih. Cuma mungkin pas banget aja momentumnya pas saya lulus SMA kan dulu, terus Texpack ketemu sama teman-teman, Waidam, Bayu, terus kayak ternyata kita sharing banyak tuh tentang musik yang ternyata kita sama gitu. Meskipun generasinya kan, kalau saya kan lebih mudanya nih, dibanding bawa Bayu nih yang Bayu, ya kayak Om lah gitu. Idam ya gitu ya. Kalau Om tuh Om. Boleh. Gitu terus kayak akhirnya bareng Texpack keluar dan emang teman-teman juga ternyata banyak juga tuh yang beririsan lah, sebenarnya nggak terlalu sama, tapi kita bareng-bareng tuh rilis, mungkin di jangka waktunya ya yang berdekatan gitu. Jadi lini masanya emang berdekatan ya. Berdekatan ya. Gitu. Oh bisa jadi juga sih, benar juga ya. Jadi sebenarnya yang tidak direncanakan tapi karena berdekatan si jenjang waktunya jadi keakumulasi gitu lah ya. Jadi kelihatannya barengan. Kelihatannya barengan gitu. Tapi kalau kalian sendiri menanggapi titel Bogor Kota Indie Rock, berat nggak dengan beban titel itu? Gimana ya? Di satu sisi sih kayak ya udahlah ya orang gitu, maksudnya kan orang mau ini apa opininya gimana, serah aja. Jadi kita juga nggak terlalu nggak terlalu ngambil pusing gitu, nggak yang terlalu Bogor Indie Rock gitu, nggak gitu lah ya. Enggak sih kayaknya mana. Kayaknya gue. Iya. Oke, berarti ya terjawab lah ya, kayak mungkin itu memang cuma keniscayaan waktu Anjay. keniscayaan waktu ya. Dan juga momentum rilisan yang berbarengan dan juga pelebaran media lah ujung-ujungnya ya. Karena media kan ujung-ujungnya suka membuat label sendiri terhadap momentum tertentu lah ya di musik gitu. Masih ngomongin indie rock lagi nih. Indie rock tuh menurut saya ya, ini agak sedikit keluar dari bahasan geografis ya. Kita ngomongin terminologi, anjing. Gila. Ini sih indie rock ini kayaknya di antara ceruk musik lain di Indonesia ya, skena-skenanya. Ini paling adem ayem, nyadar nggak sih? Kayak nggak pernah ada kisruh di komen Instagram. Kenapa indie rock itu dipisah indie dan rock gitu? Kenapa ini digabung gitu? Tidak seperti beberapa waktu lalu ada kerusuhan soal ini ya, genre tertentu lah gitu, lagi rame-rame gitu. Menurut kalian sendiri, kenapa sih indie rock tuh tidak pernah ada kayak konflik yang konflik yang signifikan lah gitu, enggak yang ribut-ribut dan selalu adem ayem gitu? Apakah ada faktor karena memang slow para pemainnya, atau enggak memang karena saling menerima satu sama lain, atau enggak ada faktor usia mungkin para pelaku indie rock gitu? Gimana tuh menurut kalian? Apa tuh Bay? Iya ini gimana pertanyaan juga ya. Iya.
emang nggak tahu ya, maksudnya nggak kepikiran sampai situ sejujurnya gitu. Dari baru juga dapet pertanyaan kayak gini juga, jawabnya gimana ya kalau Ya, ini saya juga makanya nanya karena bingung gitu. Siapa tahu tercerahkan gitu. Tapi mungkin di yang mainnya dikit kali ya, maksudnya untuk Masa sih sekarang. dikit? Emang iya ya? Nggak tahu juga. Nggak, tapi mungkin dibandingkan yang Iya. ini ya, dan mungkin terlalu luas juga gitu sih. Ah, Nggak spesifik gitu, kayak mungkin kayak maksudnya label indie rock juga kadang kan dia abu-abu gitu ya. Kalau karena- dari kalau saya karena terlalu gede kali ya cakupannya cakupannya gitu. Iya, iya. Dan kayaknya kalau saya ngeliat kayak orang-orangnya juga woles kali ya. Nah itu kali ya salah satu Iya, itu faktornya salah satu kayaknya. faktor kali mungkin. Jadi emang sebenarnya, tapi ini penasaran juga kan kalau ada di beberapa ceruk musik lain tuh ada diskursus gitu, kayak misalnya mereka diskusi soal ini terminologi ini berasal dari Inggris gitu, subkulturnya ini bla bla bla. Di indie rock pernah ada kayak gitu gak sih? Selama kalian bermain musik ini pernah ada diskusi kayak gitu? Mungkin kayak tadi Abu bilang ya, karena mungkin luas jadi kayak ngerunutin ininya juga nggak kita pribadi sih nggak pernah yang kayak wah ini kita lebih kayak wah ini keren nih, suka nih sama ini nih. Oh, langsung langsung diambil aja gitu ya. Wah ini bagus nih ini ya, bagian-bagiannya. Cuman iya nggak pernah ada yang kayak ini kali ya. Otak gitu, maksudnya kayak apa? Harusnya gini, secara harusnya jelas, gitu pagar gitu ya Ah. mungkin ya. Oh, enggak. Kalau saya kan mungkin lihatnya kalau indie rock gitu ya, maksudnya musik-musik itu nggak kayak kotaknya tuh nggak apa ya, nggak ada gitu. Misalnya kayak kalau awal banget kan denger kayak band 90s indie rock tuh awalnya kan. Sebenarnya kan dari situ tuh mulainya kalau saya pribadi gitu. Terus ternyata ngedenger apa yang mereka denger gitu, kayak band-band dari apa New Zealand ya, si Flying Nun Records tuh ternyata itu juga mempengaruhi yang di Inggris juga gitu, dan ternyata nggak se rigid itu gitu. Mereka bisa nyomot yang apa ya, yang beda gitu Iya, kan. iya. Itu kan kayak Gitu ya. kayak jauh, kayak nggak kebayang aja ternyata mereka ngefansnya sama jauh gitu. Iya, Udah kayak- benua gitu. Oke. Jadi lebih luas lah ya kayaknya indie rock kan. Kayaknya luas ya. Dan faktornya tadi kejawab juga tuh kenapa jarang ada konflik di skena indie rock, karena slow orang-orangnya. Slow ya. Sama ini deh penasaran juga, kalau di indie rock ada polisi skenanya nggak sih, kayak ini bukan indie rock, ini bukan seperti ini, ada nggak sih kayak gitu? Lu yang lebih lama ini banyak panggung lebih lama pernah nggak? Pernah kan? Nggak ada sih, maksudnya kayaknya waktu dulu kayak maksudnya nggak pernah mendelin ke situ, dan nggak ada juga sih. Jadi emang nggak ada yang kayak harusnya mainin musik kayak gini, harusnya seperti ini berdandannya gitu, nggak ada di. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin ciri-cirinya gembel kali ya. Kalau ini kan maksudnya nggak gembel dekil gitu ya, mungkin kasual gembel gitu. Intinya terusnya ya biasa aja gitu. Kalau dan Nggak kayak ada sih ya. nggak biasa-biasa aja gitu kayak. Wah, Ini berarti aja nih. mungkin sudah saatnya para penggemar musik hijrah ke indie rock semuanya ya. Terasa lebih tentram, tidak ada masalah, tidak ada polisi skena ya. Jadi mungkin patut kita pikirkan untuk memainkan indie rock setelah ini. Tadi udah ngobrolin soal apa ya? Trivia soal Swallow, personilnya juga sama indie rock ya, yang ternyata ada fakta menarik soal indie rock. Para pemainnya sangat slow dan itu sangat kita amini biar tidak ada terjadi ribut-ribut nggak penting lah di skena musik lah ya. Jadi semuanya happy, semuanya bersenang-senang, mabok bareng lah yang penting itu sih. Yang paling penting mah itu lah. Tapi betul kita ngomongin musik nih, kalau Swallow sendiri ini kan gabungan dari beberapa orang yang pernah ngeband lah ya personilnya tuh. Proses kreatifnya kayak gimana sih kalian? Apakah datang dari satu orang atau memang barengan semuanya bikin? sebenarnya awalnya dari Awalnya ini dari Tuh. dia yang punya konsep, secara konsep musiknya kayak gini, terus baru nanti dibawa ke anak-anak. Abo masuk dia, terus sama lirik tinggal gimana. kalau biasanya tuh karena kan sebenarnya materi-materi Swallow yang di Katus sama Karet tuh sebenarnya udah ada dari dulu ya. Iya. Dari bandnya Idam. Oh, tabungan lagu lama sebenarnya. Iya sebenarnya. Jadi kayak ada riff gitu yang akhirnya dikembangin lagi di Katus gitu, dan itu awalnya sih dari Idam ya, Mbak ya. Jadi kayak konstruksinya udah dibikin lah, dia udah tahu si lagunya bakal kayak gimana, terus kami yang nambahin.
Dan biasanya Bayu, lu kan Bay ya, lirik kan? Iya. Prosesnya tuh gitu sih, pas si musik dulu kelar, baru lirik Bayu masuk nih gitu. Terus nanti kita bareng-bareng juga ngelihat si liriknya. Gitu-gitu. Terus dia memasukkan juga dari teman-teman kayak gimana. Tapi ya kalau ya pas di terutama di Katus kemarin Iya, kita lebih sering ngumpul buat ngomongin lagu gitu. Tapi proses ini apakah kan berarti datang pusat inspirasi awalnya dari Idam dulu kan, berarti dia udah punya riff ini terus dioper dulu. Itu nanti pas dioper apakah diplomatis gak kayak semua orang boleh nambahin atau enggak? Ini jangan ada diskusi yang macam kayak gitu, terjadi nggak sih di Swallow? Gimana Bay? Diplomatis ya? Diplomatis sih lumayan karena emang awalnya sih emang pertama konsepnya juga kita suka gitu ya. Iya. Konsep sama lagunya, wah ini langsung nangkep gitu. Oh ini maksudnya kayak gini. Terus kebetulan karena emang temen ngedengerinnya sama kali ya gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak prosesnya nggak terlalu ribet gitu, nggak jelimet. Kayak ini kayak gini. Terus nulis lirik juga. Oh ini liriknya maunya kayak gini, kayak gini. Ya udah, nih paling ada beberapa yang ini kayak ganti dikit ya, ini kurang pas sama nadanya gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Sisa-sisanya ya pas kita recording aja, album isi feel-nya gimana mau ditambah-tambahin. Tahu Miska bassnya kayak gitu. Kalau lagi recording gimana tuh? Biasanya sering terjadi manuver mendadak ketika rekaman, terjadi nggak di Swallow tuh? Iya. Terjadi. Jadi. Contohnya di lagu apa yang ada kerasa tuh manuver mendadak tuh? Ya kerasa banget. Serangga. Iya. Terus tak berdaya juga. Tak berdaya. Terus apa lagi? Kayaknya hampir semuanya sih. Oh jadi tiba-tiba di studio ada. Pas studio ada. Enakan Oh ini masih diginiin. giniin. Hampir semuanya di. Kalau kalian, nah itu manuver mendadak kayak gitu kan biasanya ya spontan lah ya gitu. Karena ingin merubah musiknya terasa lebih enak buat kita gitu. Ada nggak yang kalian sesali ketika udah direkam terus jadi kudu matang dikit deh gitu. Ada yang kayak gitu nggak di musik yang udah dirilis? Puas sih dari hasil produksiannya juga kayak langsung bagus nih. Nah ini patut dicontoh ya teman-teman yang nonton, karena kebanyakan musisi itu tidak gampang puas ya. Kayak ini kurang frekuensinya, ini gitar seperti ini, anjing lah gitu. Jadi tolonglah hargai karya kamu sendiri gitu. Karena kamu sudah diberikan rezeki untuk berpikir oleh Tuhan ya. Jadi jangan kufur nikmat ketika kamu berkarya kawan. Oke. Sorry marah dikit, curhat dikit ya. Oke, ngomongin musik lagi nih, musik. Kan Swallow sekarang album Katus ya tadi udah dinobatkan sebagai album terbaik dan disukai oleh banyak kritik dan para penggemar musik Indonesia gitu ya. Kalau kalian sendiri tadi udah bilang juga tuh kayak yang penting enak kita dengerin setelah rekaman gitu kan. Nah buat kalian sendiri boleh di-spill nggak nih sebagai pemilik album terbaik tahun ini ya? Apa sih formula musik indie rock yang enakin tuh? Berarti. Kan pasti kalian ketika nulisnya enakin ya gitu. Yang gini nih enakin teh gitu. Nah menurut kalian apa sih formula musik indie rock yang enakin gitu? Apa gitarnya harus ada fuzz gitu? Apakah drumnya harus di tone down setengah oktav gitu mungkin? Anjing nggak mungkin juga sih itu. Tapi menurut kalian gimana? Apa ya kalau saya mah ini ya, kayaknya isian yang nggak ketebak kali ya. Oh, ada yang sih, suka, belok-belok kaget gitu ya? Kayaknya itu nggak semua, bukan cuma indie rock aja sih, kayaknya di semua lagu kali ya. Element of surprise. Kayak itu anjay. Kayaknya itu sih yang kadang kalau denger lagu yang dicari gitu kayak yang tiba-tiba gini ya. Anjing, ada ini, ada ini. Iya kayak gitu. Sama paling nada kali ya. Kayaknya kalau saya mah lebih suka yang apa ya, nggak moodnya kan, lagu kan ada mood gitu ya. Kayak moodnya yang nyampur tuh, misalnya mood happy tapi kok nadanya miring gitu kan dia kadang apa bittersweet atau apa kayak gitu kali ya. Maksudnya yang bisa ngerasain banyak hal gitu. Anjay lebay itu kayak sih lebay. Tapi on fire. Tapi kayak gitu sih kali kayak oh nih apa nih kan kadang di lagu gitu ada satu part enak cuman satu doang misalnya. Nah, itu yang bikin ulang-ulangnya ya. Iya, ngeselin gitu. Kayaknya itu kali ya. Masuk akal sih bener. Ada satu part yang bikin pengen ulang-ulang itu ya. Gitu. Kalau Bayu gimana? Gimana ya kalau gue nggak tahu sih, cuman kalau yang pas gue lakukan waktu pas lagi
nulis buat Swallow paling ngasih apa ya, dari lirik ngasih apa sih, kayak wah ini gimana ya biar kelihatan agak nggak terlalu ngambil yang biasa-biasa aja gitu, yang konsepnya sederhana gitu, cuman secara kata-katanya gimana ya biar agak enak nih didengar, masuk sama moodnya, terutama itu sih masuk sama moodnya. Iya karena pas kemarin proses agak lumayan mikirin banget gitu pas yang Katus ini moodnya mesti dengerin dulu lagunya, oh ya moodnya harus kayak gini nih, maksudnya ngarahnya ke sini kayak gitu. Oke. Berarti kalau Abu itu tadi benang merahnya elemen of surprise. Bahasa Inggrisnya keren banget ya. Padahal mah yang bikin anjing gitu. Iya padahal gitu maksudnya. Gitu padahal kalau Bayu berarti lebih ke mood berarti ya. Moodnya yang sesuai dengan ya perasaan kita aja ketika dengerin kali ya. Nah, ngomongin formula tadi kan udah jelas nih, udah punya preferensi masing-masing. Nah, dan kalian bisa name drop nggak satu band indie rock lokal yang punya formula keren kayak gitu? Siapa? Jangan Swallow ya, kan itu band kalian soalnya ya. Coba band lain, ada nggak? Nih, kalau gue Ya, ini ya, udah jelas gitu ya. Textpack ya? Textpack kenapa tuh, Bay? Boleh jelasin nggak? Gimana ya? Textpack tuh emang enggak sesuai, maksudnya di gue juga udah ini gue suka nih yang kayak gini, musik kayak gitu ya, gue pribadi gitu suka dengan musik yang mereka bikin kayak gitu. Jadi pas dia di Swallow pun jadi nggak terlalu banyak apa ya penyesuaian gitu, ya udah aja emang dia main musiknya sama juga kayak gitu. Karena udah ada nemu celah yang enak ini ya buat masuk gitu. Ini bisa aja lo, Bay. Oke, Ini nggak usah mikir lagi. Iya Bener. Kalau siapa, Bu? Siapa ya? Tapi jujur ya kalau nyangkut tuh Red Voltus sih. Red Voltus. Pas awal ya, Iya. itu pas dulu awal-awal gitu denger kan dirilis sama siapa ya waktu itu ya? Nggak yang kaset, Bay. Yang kodok atau yang kodok Si Lari Chernobyl. Cro-Magnon. Itu sih kayaknya sih kayak Dewa Idam apa sih. ya, Termagnon Tepa Hujan tuh kayak salah satu itu deh. Apa Necros ya? Kayak Necros deh. Lupa deh antara Ya ini itu pokoknya apa? kan. Tapi Red Voltus ya. Iya, Yang bikin revisi. labelnya apa tuh? Itu kayak apa ya, kayak maksudnya aneh gitu loh pas dengerin ternyata ini Dewa Idam sih. Cuma mereka ngejarnya kayak Sonic Youth gitu, cuma dengan alat yang seadanya gitu ya. Cuman mereka bisa ngasih yang raw, tapi kok rawnya keren gitu. Ya. Itu sih paling kayaknya Red Voltus pertama kali ya. Red Voltus ya. Sepakat sih. Nah, kalau saya mah jadi nambahin orang aja. Saya suka Sex-Sax Iya. Sex-Sax itu Iya. keren banget, kayak kalau bahasa Sundanya mah sedikit tapi rujit gitu. Iya. Jadi cuma gitu doang tapi Denny ya? anjing kece banget gitu. Ya gitu lah. Denny. Sex-Sax saya suka banget sih. Oke, tadi udah ngomongin musik nih. Kita balik lagi ke album Swallow, Katus ya. Jadi BTW kasih tepuk tangan dulu buat Swallow udah bikin album yang keren banget ya. Salah satu album favorit saya juga di tahun ini. Tapi yang bikin saya penasaran nih setelah Katus, dan selalu penasaran lah kayak kalau ada band yang rilis album sebagus itu, kalian beban nggak untuk bikin yang lebih bagus lagi nanti di rilisan berikutnya? Mau apa ya? Gimana ya? Kan ya apa ya? Kalau karena kita sebenarnya nggak tahu juga ya, maksudnya nggak kepikiran buat bikin, nggak berusaha gitu, maksudnya buat bikin jadi yang kayak gini, cuman yang kita lakukan aja gitu, yang ini kita yang mau lakuin, bikin album Katus nih, musiknya kayak gini, secara nyanyinya kayak gini, kayak gitu jadinya kayak sekarang. Jadi kalau mungkin kalau kedepannya juga kayak biasa-biasa aja gitu, mungkin nggak yang jadi beban karena kita nggak ada ekspektasi buat. Jadi nggak dipaksain kuat ini dia kudu halus ya gitu, enggak ya, biasa aja. Tapi gitu. mungkin ada lah dikit gitu ya, namanya dia bikin ada, musik gitu. sebenarnya, namanya bikin apa-apaan gitu, cuman yang nggak ngoyo mungkin ya, jadinya ya bikin aja. Kalau Abu gimana? Mau nambah ini orkestra gitu nanti di sana? Iya kayaknya orkestra di Hungaria gitu. Anjing. Kayaknya enggak sih, enggak tahu sih. Kalau untuk sekarang kayaknya enggak tahu deh gua. Cuma kalau lihat dari air wajahnya Waidam sih kayaknya enggak sih kayaknya. Enggak tahu maksudnya. Nggak tahu. Belum kebayang gitu sih. Tapi emang ada rencana bakal bikin yang baru lagi setelah Katus ini dalam waktu dekat?
yang ini mah udah basic-basic, ini ada lagu baru nih, ada lagu baru nih. Ada lagu Udah baru langsung nih. di intro ya. Iya, udah 6 gitu. Ini aja belum kelar udah bikin baru lagi gitu kan. Lumayan. Tapi ya patut ditunggu lah, maksudnya kalau bagi saya pribadi sebagai pendengar dan penggemar gitu ya, pasti bakal ada penggemar atau apa, kayak kamu jangan gitu atuh, kita malu kayak kamu ya. Jadi kadang selalu ada hal yang dinanti, kayak kalau mereka udah bikin sebagus ini, mereka mau bikin kayak gimana lagi ke depannya gitu ya. Jangan jadiin beban, karena opini saya mah tai lah biasanya. Opini saya mah opini saya mah. Oke, kita udah ngobrol banyak sama Bayu dan Abo tentang beberapa hal tadi, tentang indie rock, tentang dan lain-lain. Tapi sudah seperti biasa kalau kita masuk segmen menuju akhir, ini saatnya pop quiz. Yeay. Aing mabok anjing. Pop quiz yang pertama untuk Swallow. Kita akan berbicara soal kuliner ya. Kalau menurut kalian nih yang paling mewakili Bogor, apakah docelang atau toge goreng yang mana? Mana naon? Docelang sih sarua. Docelang ada stasiunnya. Iya, itu sih Best. best tuh. Bayu apa? Docelang sama. Coba jelasin dong ke teman-teman, soalnya ada perbedaan konsep docelang ya dengan orang Bandung dan Bogor sebenarnya. Oh, Beda sih. Beda ya? Kalau menurut Bogor gimana sih docelang Bogor tuh? kalau docelang Bogor mah kayak apa sih namanya, ketoprak ya? Kayak ketoprak, cuman lebih encer kali ininya. Bumbunya, Kuahnya gitu. Terus isinya mah nggak ada beda, nggak ada beda ya? Nggak ada, sama aja kayak somai. Ah, Iya nggak iya, sih? iya. Isinya. Nah kalau di Bandung mah docelang mah apa sih, kayak kupat ya, kupat terus ada kuahnya teh encer Nah iya paling sama. sama daging sedikit itu doang. Nah docelang Bandung teh kayak gitu. Jadi ketika kalau pas saya ke Bogor, nah docelang teh kieu gitu. kalau di Bogor nggak ada dagingnya. Jadi ada Ketupat perbedaan itunya. sama kentang. Ya nggak ada. Di sini udah eceran aja lah gitu kalau di Bandung mah. Tapi sama sausnya mah. Beda, jauh Apa? beda pisan. Nanti kamu coba deh, tapi docelang di Bandung mah biasanya pagi-pagi, nggak malam-malam. Kalau di sini, nggak mungkin docelang itu sorry nya. Oke, jadi docelangnya sepakat ya. Docelang. Oke, promosi nih Mabo nih. Promosi ya? Gak apa-apa kan? Oke, fokus yang kedua nih, ngomongin musik lagi. Anjing, musik banget Studio Jurnalis nih, gokil ya. Kalau kalian suruh milih antara vokal fals atau gitar nggak nyetem, mending yang mana? Mending yang mana kalau di Bandung gitu? Dua-duanya kayak, dua-duanya. Anjir, gelo gitu ya. Anjir, Itu musisi banget. Padahal mah sering. Padahal mah sering. Tapi mending yang mana kalau disuruh milih itu? kayak mending vokal fals ya. Vokal fals, kenapa vokal fals? Kalau gitar sih suka kedengeran banget soalnya. Kalau Beneran gitar ya? nggak Kelihatan. bakal bisa diperbaikin lagi main soalnya. Iya. Tapi Iya, kalau benar. vokal mungkin kayak dikecilin aja juga Iya. bisa gitu. Oh, Vokalnya dia jauhin Belakang. aja gini. Bisa ke belakang. Gitu misalnya. Aduh, teknik Iya, ya, teknik. Kayak gitu sering tuh. Kalau suara habis kan. Padahal mukanya gimana. Tapi kalau gitar kayaknya kode fals sudah tuh satu lagu tuh udah hancur tuh. Oke. Tapi buat Gitu ya? kalian sendiri kalau musik indie rock lah gitu ya, apakah dinormalisasi itu vokal fals atau gitar nggak nyetem? Apakah itu sebuah hal yang tidak apa-apa karena ini indie rock? Aduh gimana ya? Kalau dibahas bareng lagi. Yang baiknya mah enggak ya. Harusnya mah Iya sih. harusnya sih harusnya rapi-rapi aja gitu. Iya sih. Maksudnya nggak ngaruh juga sih, maksudnya indie rock gitu ya. Jadi manggung mah pokoknya musik apapun harus Kalau bisa gitu tapi kalau kan. bisa, kalau bisa. Tapi kan nggak ada yang sempurna ya. Iya. Oke. Aja gitu. Jadi itu common sense-nya masuk akal. Oke. Ini popis yang terakhir, masih ngomongin musik lagi dan ini sedikit sensitif ya karena kita akan menyinggung seseorang sekarang. Semoga dia nggak marah ya kita singgung sekarang ya. Oke. Tapi kalau dia tersinggung, semoga bisa ke Studio Jurnalis nanti ya, semoga aja gitu. Menurut kalian nih, Aldi Taher mending cover Oasis atau bawain Coldplay? Anjir. Aldi Taher. Mending dia cover Oasis atau Coldplay itu? Lebih nyampe yang mana gitu? Lebih masuk yang mana gitu ya? Iya, selera Mendingan aja. gitu, mendingan mana? Iya. Gue kayaknya mendingan Oasis kali ya. Oasis. Iya, Oke, iya. kenapa? Oasis.
Lo tau sih kayak si dia kan pakai strap Inggris mulu tuh. Oh yang sama gitarnya juga ya, gitar Inggris gitu. Kayak lebih mirip Noel ya. Iya. Oke. Iya sih kalau gue ya dibandingkan Coldplay lumayan chaos tuh dia. Yang cover Yellow itu ya? Iya kan adanya di beda. Iya. For you yang Terus kayak tengah-tengah ajak sholat dulu biasanya. Oh, iya, bener. Berhenti dulu tuh biasanya. Iya. Oasis. Oasis. Kenapa tuh? Kayaknya emang tahu dulu awalnya kan dia kan Oasis dulu ya. Ya, berkembang banget kan, Baru kesini ya ini. Kayaknya dia lebih suka Oasis meren. Kayaknya soalnya dia Lebih. nyanyi Coldplay kayak pakai gaya Liam gitu Oh, di belakang. tetap gini gitu ya? Iya. Ah. Oasis kayaknya mah. Oasis. Berarti emang deep inside Aldi Taher is still a Gallagher. Iya. Tapi kalian tahu nggak kalau Aldi Taher punya band dulu yang duo itu namanya King Kong, tahu nggak? Oh, tahu. Itu enak banget tau lagunya. Kayak gimana ya? Tapi dulu sering Tiap hari aku bermimpi. Iya, tahu. Iya, tahu. itu indie rock banget gak sih? Lumayan. Terus si solo gitarnya tuh pakai mulut gitu, down. Anjing keren banget Gila gitu. gua. Itu keren, mungkin bisa diambil inspirasinya untuk Swallow nanti ya. Jadi melodi sungut ada ntar ya. Muncul tuh. Oke. Ini udah mulai ngawur, maaf ya Bapak Dika. Maaf, ini lolos sensor nggak episode ini? Aman, oke. Jadi kita udah pop quiz tadi 3 pertanyaan yang paling basic tapi membingungkan untuk Swallow lah. Setelah ini, meskipun itu udah bocor ya mau bikin rilisan baru sebenarnya, tapi what's next sih sama Swallow? Apakah mau tour lagi, mau bikin apa? Bisa dijelaskan. Kayaknya yang paling deket ya kita mau produksi video klip sih. Video Iya. klip? Iya. Mantap. Untuk lagu yang mana? Serangga. Serangga. Nah. Direkturnya udah boleh dibocorkan? Boleh bro. Tapi nggak tahu deh, boleh nggak ya gitu bener. Ya. Boleh kali ya. Nah. Ya rencana. Rencana. Mas Anggun. Oh, Anggun Priambodo ya. Mantap. Itu prosesnya apakah kalian approach atau dia yang approach semua? Sebenarnya gimana ya itu ya? Itu Pas kemarin berkuda sih. oh iya pas Oh, pas dibikin berkuda. kuda. Pas Waidam ngobrol. gitu ngobrol sama Mas Anggun terus, oh ini boleh nih si Serangga gitu. Akhirnya jadi deh. Oke, berarti video klip dalam waktu dekat gitu ya. Insya Allah. Kalau rilisan kapan? Waduh. Rilisan kita baru dapat bocoran aja kemarin nih ada lagu baru nih, Iya, nulis. Belum nulis. Kayaknya mau beresin Iya, beresin live ya, yang dulu sekarang deh. ya. Satu. Soalnya juga kita juga masih ini kan masih latihan lama lagu-lagunya. Latihan lagi masih banyak yang belum dibawain live. Tapi patut ditunggu lah ya rilisan terbaru dari Swallow gitu. Tur nggak? Ini kan sekarang lagi tur ke Bandung nih. Apakah bakal ada rangkaian ke kota lain nanti? Mudah-mudahan. Ya, tapi pengen sih. Udah ada rencana tapi. Belum ada baru ngobrolnya dong. Nah ini mungkin kesempatan yang tepat juga buat kamu yang nonton episode Studio Jurnal sekarang dan ingin ngajak Swallow ke kota kamu. Japri aja lewat Instagram. pasti dibalas kan kalau ada yang ke Instagram ya? Pasti dibalas dong. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan untuk mengajak Swallow ke kota kamu lah. Dan nuhun pisan ya Abo dan Bayu atas obrolan relax di sore ini. Maaf kalau saya rada mahiwang hari ini. Ya di lumayan seru, tapi dan tentunya makasih buat kamu yang udah nonton sampai beres episode Studio Jurnalis terbaru ini. Jangan lupa like, subscribe dan share lah ya. Itu yang paling penting di share karena apresiasi terbesar itu membagikan hasil kerja keras kita ya, udah ngedit, udah ngerekam, udah ngomong kayak gitu ya. Jadi tolong dibagikan ke teman-teman kamu untuk menonton Studio Jurnalis. Dan saya Prabu Pramoyoga, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Episode ini disponsori oleh Best Club.